Selamat pagi semuanya. Luar biasa. Saya percaya, saya bersyukur hari ini karena Tuhan yang membuat hari ini buat kita semua. Amin, saudara. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih. Hari yang sudah Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang membawa setiap pada kami untuk datang hari ini. Kepada kami semua yang di rumah, bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, bukan oleh kuat gagah kami Tuhan. Tapi Roh-Mu yang membuat hati kami lembut untuk menuruti setiap perkataan-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu melembutkan hati kami, menegur hati kami, mengubah setiap perbuatan kami, agar setiap apa yang kami lakukan Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan, Kau tempatkan kami di negeri ini, Kau berikan kami keselamatan, kesehatan, semuanya daripada-Mu Tuhan, atas perlindungan-Mu dan kesetiaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara, saya percaya, saya orangnya suka cari-cari informasi, saudara. Selama 8 bulan ini, 9 bulan kalau nggak salah, saya ngikuti informasi, saya ikut Zoom sana, saya ikut Zoom sini, mulai dari pengajaran, khotbah, sampai doa, semuanya saya ngikutin, saudara. Saya ikutin semuanya. Saya perhatikan, saudara. Perhatian bukan memperhatikan pengikutnya. Saya memperhatikan bagaimana seorang pemimpin yang bisa mencapai satu kesempatan untuk melayani, memimpin Zoom, dan memimpin pengajaran khotbah, memimpin doa. Saya melihat mereka ini fokus, saudara. Mereka fokus akan panggilannya. Mereka fokus akan panggilan Tuhan yang taruh dalam hatinya. Saya sadar, wow, selama 8 bulan, 9 bulan, kelihatannya saya ini salah arah, saudara. Ya. Saya pikir ini enak didengar, ya, wah pengajarannya bagus, saya ikutin terus dia ya. Saya nggak dapat apa-apa, saudara. Sama juga sekarang kita keberadaan jemaat saat ini, saudara. Banyak jemaat yang mencari pengkhotbah yang bagus, mencari sesuatu yang nyaman didengar, sesuatu yang cocok dengan hatinya, ya, tanpa mempunyai tujuan untuk apa sih sebenarnya. Kalau hari ini aja saya tanya kepada saudara sekalian, untuk apa kalian datang ke gereja? Untuk apa kalian mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Kadang-kadang kita bingung, saudara. Bingung sekali, nggak tahu. Kenapa? Karena suasananya begitu. Makanya hari ini, saudara, saya akan memberikan satu gambaran, satu dasar yang membawa kita ini kembali kepada arah di mana Tuhan mengendaki kita pergi kemana. Amin. Bukan panggilan kita, bukan apa yang Tuhan berikan karunia dalam hidup saya. Tapi apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ini lebih penting, saudara. Karena apa yang saya ikuti itu mengenakkan saya semuanya. Pengajaran bagus untuk pikiran saya, informasi untuk pikiran saya, pengertian saya, saudara. Ya. Dan saya percaya, wow, tidak membawa perubahan. Informasi yang saya terima nggak bakal perubahan. Walaupun ada perubahan, pada akhirnya selesai. Di 1 kali 2 itu habisin pikiran, informasi selesai. Apalagi sekarang, saudara, informasi tentang pengajaran saudara dapatkan di mana saja. Saudara buka Google, khotbah, masak, apa aja ada. Bahkan dokter pun nggak ada di situ, saudara. Seringkali kita lebih percaya Google daripada dokter yang praktek, saudara. Mereka sudah sekolah tahunan, saudara. Kita lebih percaya kepada beritaan yang di Google, saudara. Itulah kita manusia.
Manusia selalu menginginkan apa yang enak, apa yang mudah, apa yang comfortable, apa yang nyaman. Ya kan? Kalau nyaman sih enak kita, enak-enak bisa puji Tuhan, saudara aman. Nah, saudara, judul khotbah pagi hari ini adalah kita berlari tanpa tujuan. Ya. Berlari tanpa tujuan dari ayat 1 Korintus pasal yang 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Jadi kalau kita lihat secara sederhana, berlari tanpa tujuan. Mungkin ini berlari di tempat saudaranya. Muter-muter enggak ada ya. Ya, kita lihat sembarangan petinju yang sembarangan aja memukul. Memang petinju sembarangan memukul, saudara. Mungkin kalau sudah kalah memukulnya sembarangan, saudara ya. Tapi saya percaya Paulus sedang mengajarkan sesuatu dalam kehidupan kita. Bahwa di ayat sebelumnya dia katakan, tetapi ya setiap orang itu wajib untuk mengikuti lomba. Tetapi Paulus mengajarkan kita berlari itu untuk memperoleh mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi itu adalah tujuan Paulus mengajarkan kepada kita pagi hari ini. Seringkali yang kita perjuangkan adalah mahkota dunia, saudara. Mahkota yang bisa kita rasakan, mahkota yang membuat nama kita tenar, mahkota yang membuat kita dipuja-puja orang, mahkota yang membuat kita dicari-cari sama orang. Kalau kita diperlukan banyak orang itu rasanya senang. Aduh, sampai sibuk, saya sibuk sekali hari ini. Belum selesai ini, belum selesai itu, belum selesai. Orang sibuk, saudara. Banyak orang sibuk karena mereka nggak punya fokus. Orang yang punya fokus, punya prioritas, nggak pernah dia sibuk. Tapi dia berproduktif. Setiap langkahnya produktif. Bukan kesibukan yang membuat kita produktif. Tetapi fokus kita yang membuat kita produktif. Paulus mengajarkan berlari mencapai tujuan. Ya. Dia katakan juga, saudara, aku berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Filipi 3 ayat 14, saudara, ya, kalau saudara mau catat. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi setiap saudara dan saya ini mempunyai panggilan surgawi. Panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menjelaskan panggilan saudara dan saya. Memberikan teladan kepada saudara dan saya untuk menjadi sama dengan dia. Seperti gambarannya. Saudara, hari ini saudara, kita seringkali panggilan surgawi itu sudah enggak ada lagi. Karena apa, saudara? Karena gereja, karena lingkungan mendorong kita menjadi panggilan gereja, memanggil panggilan kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai guru. Apakah itu semua panggilan surgawi? Benar juga panggilan surgawi. Tetapi tujuannya untuk mendapatkan mahkota yang kekal, saudara. Mahkota surgawi yang kekal, itulah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu. Makanya saudara, banyak sekali kalau orang yang gak punya tujuan biasanya begini, saudara. Hari ini mau apa? Ya follow the flow aja lah. Kamu kemana ikut aja lah. Kemana kamu pergi. Saudara, sama aja kita kadang-kadang window shopping, saudara. Saudara nggak pernah mendapatkan sesuatu untuk window shopping, saudara. Walaupun dapatkan, akhirnya itu nggak berguna sekali. Nggak perlu, saudara. Saya orangnya, kalau istri saya suruh beli apa, ya itu yang saya beli, saudara. Saya nggak pernah pilih kanan kiri lainnya. Perlunya itu, ya itu. Saya pergi ke satu tempat, beli itu, ya udah. Walaupun sebelah kirinya ada sale, ya, saya nggak bakalan beli itu, saudara. Kadang-kadang istri saya marah, kenapa nggak beli padahal kan sale. Nah, kamu mintanya ini yang kamu dapat. Nah, itu saudara, saya belajar bagaimana kita fokus pada sesuatu. Ya, seandainya saja kita ini seperti kuda, saudara. Saya ini seperti kuda, saudara.
Kalau dikasih gini ya udah, beli ini ya ini udah. Nggak pernah lain-lain saudara. Nah seharusnya kita ini begini saudara. Makanya saya kembali sejak awal, saya untuk apa saudara ke gereja hari ini? Untuk menyenangkan pikiran saudara, comfortable, untuk menerima, waduh ini bagus, khotbahnya bagus hari ini. Ya, sebagai pengkhotbah kalau ada jemaat, waduh Pak, terima kasih hari ini memberkati, pengkhotbahnya senang, ya, yang mendengarkan juga diberkati, pulang rumah berkatnya nggak ada. Nggak ada perubahan saudara. Informasi tanpa aksi tidak akan memberikan buah. Informasi tanpa aksi tidak membawa kita sampai tujuan Tuhan. Amin saudara. Lalu apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita ini? Sebab semua orang, Roma 8 ayat 29. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Saudara kita ini, saya bersyukur punya 2 cucu saudara. Cucu saya yang kecil itu saudara, selalu ngikuti kokonya. Nah itulah seharusnya kita. Ya, apapun yang kokonya lakukan dia ini. Sampai game, kokonya main game itu dia ngikutin saudara. Nah dia bisa belajar saudara. Saya senang anak kecil bukan hanya sekedar senang saudara. Saya sering belajar kepada anak-anak kecil saudara. Yang bersaudara, ya, jadi perhatikan. Pasti adik-adiknya itu nyontohin kakak-kakaknya. Maka itu firman Tuhan ini enggak diberikan ini bukan hanya untuk kita dengar, tapi kita belajar bagaimana kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ujung-ujung kehidupan saudara dan saya, kalau dipanggil nantinya, kita itu harus serupa dengan gambarannya. Nah kalau nggak serupa, berarti kita belum sampai ke sana nanti saudara ya. Kita nggak akan sampai ke sana. Nah untuk itulah Tuhan percayakan Roh Kudusnya dalam hidup saudara, supaya saudara dan saya mampu untuk menjadi serupa dengan gambaran. Ya, di dalam Injil Yohanes dikatakan, dia datang kepada miliknya, tetapi mereka menolaknya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya dipanggil, dimampukan untuk dijadikan anak-anak Allah. Dimampukan. Tuhan Yesus bukan hanya memberikan informasi, tapi memberikan aksi, mempercayakan Roh Kudusnya untuk saudara dan saya mencapai menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau kita nggak bisa mengikuti apa yang ada ke Tuhan tentukan dalam hidup kita, mari kita sama-sama kembali kepada dasar panggilan Tuhan. Benar saudara, saya juga dipanggil sebagai Tuhan, sebagai gembala, tapi itu bukan suatu hal yang mutlak saudara. Hal yang utama, yang terutama adalah panggilan surgawi. Panggilan surgawi itu apa? Panggilan surgawi saudara dan saya, panggilan surgawinya menjadi anak-anak Allah. Jadi dalam hidup kita harus punya satu hati. Aku ini anak-anak Tuhan. Jadi kita bukan dilahirkan, kita ini dulu masa lalu kita itu dilahirkan dari darah dan daging. Tetapi ketika kita terima Yesus Kristus, kita lahir kembali tetapi lahir dari roh.
Janji Tuhan, siapa yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Nah, kuasa inilah yang sering kita persepsi yang berbeda. Mau nggak mau saudara, orang timur selalu ada yang namanya mistik itu saudara. Sesuatu yang mengayal di udara saudara. Kepercayaan nenek moyang kita itu masih ada nempel di sini. Sehingga kalau dinyatakan Kristus Yesus itu hidup itu ya hidup nyata saudara. Tapi kita masih mencari sesuatu yang mistik. Kalau ada pendeta yang memberikan ramalan-ramalan saudara, itu yang mengejar itu ribuan saudara. Ada yang memberikan kesembuhan, ribuan yang datang dikejar kemana-kemana. Ada pengajar yang bagus dikejar kemana-mana. Bukunya dibeli kemana-mana saudara. Sampai ratusan buku ya kita beli, kita baca. Itulah saudara. Dia nyata. Nyata itu setiap hari udah nyata saudara. Jadi nggak usah kesana kemari. Nah saat-saat ini saudara. Kekristenan di dunia ini terutama di Indonesia saudara. Dan di sini terutama gereja-gereja Indonesia. Mistik demi mistik masih selalu ada. Saya nggak menyalahkan tentang roh, mereka bergerak di dalam roh saudara. Tapi kenyataannya saudara. Yesus Kristus itu hidup nyata. Nyata dan hidup di dalam hidup saudara. Seharusnya kitalah menjadi representatif daripada Yesus Kristus itu. Karena roh yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari kuburnya ada dalam saudara dan saya. Roh yang tidak terbatas, yang mampu memberikan apapun juga asal kita mau mendengarkannya. Siapa yang mau saudara dengar sekarang? Saudara mau mendengarkan pengkhotbah yang baik, sebentar dia juga mati. Cari pengkhotbah yang terkenal di Amerika pun. Kalau nggak mati dia jatuh, perselingkuhan. Cari siapa sekarang? Siapa yang akan saudara cari? Yesus Kristus, Roh Kudus, sudah dipercayakan dalam hidup saudara dan saya. Dia akan membimbing saudara. Dia tidak pernah meninggalkan dan tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Di dalam keadaan yang bawah pun, dia ada bersama kita. Tetapi saudara, terlalu banyak kita dijanjikan kemakmuran dan kenyamanan demi kenyamanan. Roma ayat 8, ayat 28 menjadi favorit semua orang. Tuhan segala perkara. Ya kan? Tuhan ikut apa Bu? Turut bekerja dalam setiap perkara. Untuk mendatangkan kebaikan. Wah senang sekali. Siapa sih yang gak senang dengan kebaikan? Kebaikan yang mana sebenarnya? Kebaikan yang membawa kita berubah menjadi sama seperti gambarannya. Jadi saudara, setiap kejadian apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus bersahabat. Harus ambil itu sebagai pelajaran dari kita. Gak ada satu orang pun yang sempurna saudara. Saya gak sempurna. Gak ada satu orang pun yang sempurna saudara. Kita menganggap sempurna, saya bisa menganggap sempurna untuk ini karena saya sudah duluan ada informasi. Tapi adakah itu perubahan dalam hidup saya? Enggak ada. Memerlukan waktu saudara. Memerlukan waktu untuk sampai kita dipanggil Tuhan. Saudara, saya selalu ingat satu kejadian di mana ada suara halus di dalam hidup saya. Ketika saya mau menghadapi kecelakaan. Satu kata halus. My son, slow down. Perkataan itu gak pernah saya lupakan. Dia menganggap saya orang yang berdosa. Orang yang jauh daripada sempurna. Dia panggil saya sebagai anaknya.
itu lebih dari cukup saudara. Berbeda saudara, hari ini kalau anak saya panggil saya dad, very good. Buat saya itu sesuatu yang menghibur saya. Karena Tuhan benar-benar mengaruniakan. Kalau saudara panggil saya om, gak ada relasi saudara. Iya kan? Saudara panggil saya om, ya om aja tetap om, gak ada apa-apanya saudara. Tapi kalau saudara mulai panggil saya pak, papa gitu. Tapi saudara benar bisa merasakan gak perbedaan kalau kita sama om kita, sama bapak kita. Beda kan? Beda sekali saudara. Makanya dia dalam doa Bapa kami dengan Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah namamu. Ketika kita dilahirkan kembali, harus ada satu ikatan batin, ikatan kehidupan kita dengan Bapa kita. Perubahan inilah yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, saya percaya, saudara yang duduk di sini lebih dari 50 kali mendengarkan khotbah. Ada yang kurang dari 50 kali? Enggak ada. Mungkin 100, mungkin 200 saudara. Kalau mungkin ribuan saudara dengarin khotbah saudara. Tapi apakah khotbah-khotbah itu membawa saudara bisa mengakui oh Lord oh Bapa. Tujuan utama kita sebagai anak harus kita bisa memanggil dia Bapa. Mempunyai relasi antara anak dan Bapa. Kalau semuanya itu nggak mengubah kita mengakui dia sebagai Bapa, kita hanya koleksi informasi. Nggak ada bedanya kita ini Google yang berjalan saudara. Google itu koleksi informasi dari manapun juga saudara. Apapun yang ada di informasi di mana saudara, masuk di Google. Kejadian apa masuk di situ semua saudara. Sehingga kita semua terpengaruh oleh itu semua. Buktinya apa? Ada WA yang berita gini, cepat sekali nyampainya. Ini Google kalah. Kadang-kadang WA itu sebenarnya tujuannya untuk hubungan antara seorang sama seorang. Akhirnya sekarang menjadi news saudara ya. Ada berita-berita, berita pembunuhan, berita penyangkalan, berita perselingkuhan, semua berita-berita. Nah, sama aja WA jadi koran saudara. Ya. Kalau dulu enggak koran ini ya, sekarang korannya pakai WA saudara. Pakai WA, pakai ini. Saudara saya percaya, wow bagus sih. Saya enggak ini saudara. Tapi itu bagus semua. Asal kita gunakan dengan penuhnya. Berita-berita semuanya ada di sana saudara. Cari apa aja ada. Saudara pengen belajar gardening ada di sana. Saudara pengen masak apa? Ada di sana. Nah itu bagus saudara, gunakan yang bagusnya. Tapi juga ada berita-berita hoaxnya saudara. Banyak sekali saudara. Ya, karena saudara bertambah banyak, bertambah bebasnya orang berbicara, bertambah keruhlah satu negara. Tahu nggak saudara? Kalau saudara pergi ke Clarence Street atau di City sana, coba perhatikan tempatnya parkir saudara. Tempat parkir itu saya lihat, ini yang mana sih? Kalau kita mau parkir, begitu mau parkir mobil dilihat yang mana ya hari ini peraturannya. Saudara. Bingung kan? Ini jam sekian ada sekian, ada apa? Kalau hari besar ada ini semuanya. Wow. Akhirnya saudara bingung mau parkir di mana? Sudah susah-susah dapat parkir, begitu parkir dilihat, waduh nggak bisa. Pergi lagi saudara. Tahu nggak? Peraturan-peraturan itu dibikin oleh segelintir orang. Segelintir politisi yang tidak mewakili semua orang. Iya kan? Itulah peraturan-peraturan manusia saudara. Yang ada dalam hidup kita. Sering tanpa sadar. Kita kadang-kadang papahnya punya peraturan sendiri, mamanya punya aturan sendiri saudara. Anaknya bingung. Pilih mana ini? Papahnya apa mamanya? Makan coklat sama papahnya boleh, sama mamanya enggak boleh. Gimana saudara? Seringkali hanya segelintir orang. Tapi saudara,
hanya ada satu yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita harus meyakini benar-benar, aku adalah anak Allah. Kalau kamu bersitu anak Allah, lihat kiri kananmu. Itu kalau itu istrimu, itu bukan istrimu lagi, dia saudaramu. Iya kan? Bisa nggak kita melihat istri saya kita sebagai saudara kita di dalam Tuhan? Susah sekali, saudara. Apalagi kalau pasangan kita menjengkelkan, susah sekali. Kalau pasangan kita bebal, saudara, tegar tengkuk, wah dikasih ini nggak pernah dengerin. Itulah manusia, saudara. Sejak dari zaman dahulu, Torba Kalal, saudara. Di zamannya Nuh, di zamannya orang-orang Israel pergi dari Mesir, keluar dari Mesir. Mereka itu tegar tengkuk, saudara. Nggak pernah taat, bosanan, saudara. Dikasih berkat bosan. Bayangkan, saudara, dikasih mana dan ikan setiap hari, bosan nggak? Banyak orang di sini ya, yang makan masakan kemarin udah nggak mau lagi. Bosan sudah. Bayangkan ini, saudara, bertahun-tahun pagi siang malam, pagi siang malam. Bosan nggak? Bosan juga. Apalagi yang suka makan, saudara. Hari ini nggak pernah saya lihat di sini orang yang datang ke satu restoran pagi siang malam. Selama saya ada di Australia, saya diajak orang nggak pernah ngajak pagi siang malam makan di restoran yang sama. Pesennya yang sama juga. Nggak mungkin, saudara. Manusia ingin satu ada perubahan. Perlu memikirkan ada perubahan. Begitu juga Tuhan kita. Tuhan bawakan segala persoalan. Dihadapkan kita dalam segala persoalan. Supaya kita tahu bahwa dia tetap mengikuti kita. Perjalanan orang Israel, Tuhan hanya ingin melihat Tuhan itu menyertai mereka. Tiang awan, tiang api untuk membuktikan bahwa Tuhan selalu menyertai. Dia janjinya ya dan amin. Kalau dia janji tidak pernah meninggalkan, ya dia nggak pernah meninggalkan, saudara. Kita harus yakinin aku adalah anak Tuhan. Perhatikan, saudara. Hidup kita sebagai, kalau kita bisa mengakui kita sebagai anak-anak Tuhan, kita serupa dengan gambarannya. Inilah tujuan kita nantinya. Saya pakai contoh cucu saya aja, saudara. Karena nanti yang lain tersinggung, saudara. Cucu saya itu, saudara, ya, kalau yang satu berbuat salah, sebentar juga udah balikan lagi, main lagi, saudara. Ya kan? Beda dengan kita. Yang kaya yang sudah mengerti, saudara. Wah, sudah punya pangkat bapak dan ibu, saudaranya. Aku kan bapak, aku yang berkuasa, aku yang punya otoritas di rumah tangga ini. Keputusanku harus benar. Kamu harus tunduk. Sampai seminggu, kadang-kadang sampai tahunan, saudara. Gak pernah akur. Walaupun itu kelihatan akur, tapi di dalamnya masih ada, saudara. Buktinya apa? Ketika ada keluar sedikit lagi langsung, dulu kamu begini, dulu itu kamu begitu ya. Masih ada, saudara. Kenapa? Itulah karena kita hidup nggak punya tujuan. Tujuan hidup manusia semua berbeda, saudara. Dunia ini menawarkan apa saja, saudara. Tetapi Tuhan punya tujuan satu. Kalau kita mau pulang ke rumah Bapa, kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Perumpamaan anak yang hilang, hanya seorang anak yang pulang diterima oleh bapaknya. Apapun kesalahannya, apapun kebobrokannya dia, apapun dosa-dosanya. Karena dia anak, dia diterima dengan bapaknya. Bahkan dipakai pesta pora, saudara. Itulah yang harus kita lakukan. Kita ini anak-anak Tuhan. Jadi, prioritaskan kita hidup kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Nah, bagaimana caranya, saudara?
Mari kita lihat di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang 1. Yohanes 3, ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal dia. Sebab dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Jadi saudara kalau ditolak sama orang ya biasa aja. Sudah dituliskan di sini. Jangan ngamuk saudara. Kalau saudara ditolak orang, apapun alasannya nggak usah ngamuk lagi saudara. Siapapun saudara. Hati yang lembut, hati yang lapang. Katakan begini. Karunia yang terbesar kepada Bapa kepada kita. Kita disebut anak-anak Allah. Itu adalah karunia yang terbesar. Betapa besarnya, lihat, perhatikan. Perhatikan setiap hari kebaikan Tuhan. Perhatikan setiap hari kebaikan Tuhan. Kalau saudara diberkati, bersyukurlah atas perhatian Tuhan. Bukan bersyukur atas berkatnya. Kalau saudara dikasih kesembuhan, bersyukurlah atas kasih karunia Tuhan. Bukan bersyukur karena diberikan kesehatan. Kasih karunia dia membawa kita sebagai anak. Seorang bapak gak bakalan tahan lihat anaknya sakit. Seorang bapak gak pernah melihat, gak tega melihat anaknya sengsara saudara. Seorang bapak selalu menerima anaknya apa adanya. Kita adalah anak-anak Allah. Dia adalah Bapa kita. Apapun yang saudara lakukan sebelum-sebelumnya, selalu kembali kepada Dia yang memberikan pengampunan kepada kita. Lihat, perhatikan setiap hari. Kalau saudara hari ini masih bisa bekerja, hari ini saudara masih bisa melayani Tuhan, bersyukur bukan karena karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bersyukur karena Tuhan menyertai, bersyukur karena Tuhan mempercayakan hidup ini. Seringkali kita bersyukur hanya dengan apa yang kita rasakan, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tapi kita gak pernah bersyukur kepada siapa yang memberi segalanya pada kita. Ucapan syukur kita harus diubahkan sekarang saudara. Hari demi hari membawa kita lebih dekat lagi untuk masuk di dalam 1x2 saudara. Sadar gak sadar, mau gak mau, kita akan sama-sama nanti di sana saudara. Lambat atau cepat, semuanya akan ke sana. Tetapi, kalau kita pulang ke sana, menjadi anak tetangga, gak dibolehkan masuk, saudara. Tapi kalau kita jadi anaknya, kita masuk rumah Bapa. Amin. Saudara pernah izinkan gak malam-malam anak tetangga masuk rumah saudara? Sudah tidur ketok-ketok pintu. Om. Bukakan pintu om. Sampai keras pun saudara gak akan buka pintu. Kalau diketok, Pak, Mam, buka pintu dong. Langsung saja saudara. Itulah kasih Bapa kepada kita, saudara dan saya. Apa ciri-cirinya anak-anak Tuhan? Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Saudara kalau mau catat nanti di 1 Yohanes 3 ya. 1 Yohanes 3 itu banyak sekali saudara. Menyucikan diri saudara. Ya, ini menyucikan diri karena dia adalah suci. Ada firman Tuhan katakan, kuduskanlah dirimu karena aku adalah kudus. Tanpa kekudusan engkau tidak akan bisa melihat aku. Nah,
Saudara, ini yang berbuat, saya akan sedikit berbicara tentang dosa. Ya, berbicara sedikit tentang dosa. Dan saya percaya hari ini kita semua berbuat dosa, bukan? Siapa yang nggak berbuat dosa hari ini? Nggak ada, saudara. Dosa itu apa sih? Dosa itu ketidaktaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dosa itu adalah ketika kita nggak mentaati ke segala firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupmu, di dalam hatimu. Pernah nggak saudara kadang-kadang keluar ayat itu dalam hidup kita? Taati itu, belajar mentaati, mendengarkan suara halus. Saudara, untuk mengetahui apa yang Tuhan katakan, harus saudara kembali lagi, dicek lagi di dalam firman Tuhan yang tertulis. Ya, karena yang orang katakan itu kadang-kadang bisa melenceng, saudara. Ya, pendeta ini ngomong begini, pendeta ini ngomong begitu. Saudara, saya tuh senang lihat satu sinetron di Indonesia. Ini bukan saya penggemar sinetron, sebenarnya saudara. Ada seorang dosen, saudara. Ini seorang dosen, ini saudara. Dia tiap kali memberikan nasihat kepada orang, dia gini, menurut buku yang saya baca, ini begini. Menurut buku yang saya baca, ini begini. Bukankah kita sering begitu? Menurut yang saya dengar dari pendeta ini, ngomongnya begini. Menurut buku yang dari ini, benar ini. Saudara, penulis di dunia ini ribuan, saudara. Bermacam ragam ribuan. Mereka menuliskan pengalaman hidupnya yang tidak bisa diterapkan dalam hidup kita. Karena Tuhan pakai kita sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Tuhan itu enggak difokuskan ke sini. Kalau kamu ini ikutin ini, kamu itu enggak. Tuhan perhatikan satu persatu dari orang, dari anak-anaknya. Satu persatu punya purpose yang sama, saudara. Kalau kita tahu kita semua tujuan sama, aku akan menjadi anaknya. Ini adalah saudaraku, ini saudaraku, yang di belakang ini saudaraku, depan itu saudaraku. Nah kalau saya berantem, bapaknya marah enggak? Marah dong. Pastor Yapi aja kalau lihat Tiffany sama Judah berantem, ngamuk kan. Kamu itu gimana? Justru orang Kristen yang dewasa sekarang banyak yang berantem, saudara. Berantemnya gimana? Wah, berantemnya sekarang lewat media, saudara. Medsos jadi tempat berantem, saudara. Wah, sini pakai ini Instagram, ini pakai Facebook, ini semuanya pakai ya, terus semua berantem. Ini ngomong ini ngomong itu, aduh. Saya ini ngomong benar-benar, saudara. Ada di dalam satu grup, saudara. Berantem soal apa? Soal Jesus only. Itu sudah ratusan tahun lalu diperkirakan. Sekarang di sini ribut satu sama lain, saudara. Oh ini begini. Oh, ini menurut pendeta ini ngomongnya ini. Yang satunya menurut pendeta ini ngomongnya begitu. Saya itu yang di tengah-tengah bingung. Gede-gede kepala saya lihat. Pasti Tuhan juga begitu, saudara. Ini yang diributkan apa? Aku sudah percayakan rohku di dalam dirimu. Kamu gak mau dengerin. Kamu gak mau turutin. Kamu ributin apa kata orang. Seringkali kita dengarnya apa kata orang, bukan? Kita pun tertarik apa kata orang. Iya kan? Itu loh, di gereja sana, kalau lagi penyembahan, waduh saudara, persembahannya melimpah-limpah. Oh iya saya akan datang ke sana. Wah penyembahan. Lupa kata terakhir itu persembahannya berlimpah-limpah. Sampai di sana dia mengikuti, tapi nggak memberikan persembahan. Saudara hidup kita ini harus apa kata Tuhan, apa kata Bapa. Itu yang harus kita turuti. Kita harus punya hati, aku ini anak Tuhan. Kapan-kapan aku bisa dipanggil, kalau aku bukan anak Tuhan hari ini, aku pulang kemana? Rumah tetangga panas, saudara. Rumah Bapak itu paling enak, saudara. Ya, paling enak, makanan, minuman dipestain lagi kalau kita ke rumah Bapak. Iya kan?
Firman Tuhan katakan kita dipestakan karena firman Tuhan. Nah itulah saudara. Tahu nggak saudara? Dia datang, Kristus Yesus datang untuk menghapus dosa dunia, untuk menebus dosa dunia. Sadar gak sih, setiap kali kita melakukan dosa, kita bertindak dosa, ada seorang pribadi yang menanggung apa yang kita lakukan. Pribadi yang namanya Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, datang untuk mengasihi saudara, datang untuk memilih saudara. Ketika kita melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Yang selayaknya kita dihukum, upah dosa adalah maut. Tapi Dia yang menggantikan kita. Menggantikan perbuatan kita hari demi hari. Apa sih yang benar yang paling utama dalam kehidupan kita? Apa sih dosa yang paling besar yang kita lakukan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal pikiranmu. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dosa yang terbesar ketika kita tidak mengasihi saudara kita. Dosa yang terbesar yang Tuhan katakan, ini adalah perintah utama dan yang terutama. Paling tinggi dari segala hukum itu, ini yang paling tertinggi. Itulah dosa yang terbesar yang kita lakukan. Saudara ingat, hari ini kalau saudara marah-marah dengan pasangan saudara, saudara marah-marah dengan teman-teman saudara, dan dengan tetangga saudara, apakah itu mengasihi Tuhan? Apakah itu mengasihi sesama? Saudara nggak enak aja sama orang, sama aja saudara. Ketika kita nggak seneng aja sama orang, itu sama aja kita nggak mengasihi. Padahal perintah utamanya mengasihi. Itu dosa besar. Di kayu salib. Dosa kita ditanggungnya. Di kayu salib. Darahnya tercurah buat saudara dan saya. Di kayu salib itu. Dia mengatakan, it is finished. Dosamu adalah dosaku. Mautmu adalah mautku. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia rela dijauhkan dari Tuhan supaya saudara dan saya dekat kepada Tuhan. Mari saudara. Saya rindu kita semua mulai melangkah menjadi anak-anak Tuhan. Saya nggak bisa paksakan saudara. Karena Tuhan berikan kebebasan kepada kita semua. Kalau sepulangnya dari kebaktian ini, saudara kembali kepada jalan saudara semula, itu urusan saudara. Saya hanya bisa mengingatkan kepada saudara. Saya memberikan informasi dan aksinya tergantung saudara. Tidak ada seorang pun yang mengubah saudara selain saudara sendiri. Amin. Enggak ada orang yang bisa mengubah hidung saya selain saya sendiri, saudara. Inilah kebesaran Tuhan kita. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Berapa kali kita menyanyi, aku berubah, sungguh berubah. Adakah perubahan dalam hidup kita? Adakah perubahan dalam hidup saudara minggu yang lalu sama minggu ini? Nil. Berapa khotbah yang saudara dengarkan? Berapa buku yang saudara baca? Berapa informasi yang saudara terima? Apakah mengubah keadaan saudara minggu lalu sampai hari ini? Apakah mengubah bagaimana cara saudara menyembah Tuhan minggu lalu dan hari ini? Nil. Karena kita lupa. Kita dipanggil untuk membawa satu tujuan, menjadi anak-anak Tuhan. Mencari mahkota yang mulia, mahkota yang kekal, saudara. Itu yang harus kita perhatikan. Yesus Kristus datang supaya saudara dan saya
menjadi anak-anaknya. Bagaimana saudara? Yesus mengajarkan doanya supaya kita memanggil Tuhan itu Bapa. Selama kita belum bisa mengambil kepada Tuhan itu Bapa, kita boleh mengerti dengan kata Bapa, tapi kalau hati kita nggak mengakui dia sebagai Bapa yang patut ditaati, kita masih belum benar-benar. Tapi jangan khawatir. Mintalah kekuatan kepada Roh Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Ampuni satu sama lain. Itu adalah perintah utamanya. Amin saudara. Saya percaya kita ini orang-orang yang suka memperhatikan satu sama lain. Enggak salah saudara. Enggak salah memperhatikan satu sama lain. Bahkan itu yang harus kita perhatikan. Tapi seringkali saya terperangkap dalam satu jabatan saudara. Ya, kita ini kadang-kadang orang sini bilang itu kepo. Tahu nggak? Kita ini sebenarnya kepo. Tahu nggak? Orang nggak bertumbuh kita omongin kesana kemari. Ini dari dulu sekarang ini Om, suami saya ini dari dulu sampai sekarang begini-begini aja. Yang satunya juga suami. Iya ini istri saya dari dulu sekarang sama-sama juga. Waktu saya ingat juga pikir iya ya. Kenapa sih? Murid-murid Yesus juga demikian juga saudara. Karena kita kurang fokus. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, Petrus melihat murid itu, melihat Yohanes, ya berkata, Tuhan apa yang akan terjadi dengan dia ini? Ini Petrus kan suka gitu ya, lucu. Tuhan apa yang akan terjadi dengan dia ini? Waduh keras sekali, dia paling banyak bicara saudara. Itu apa jawab Tuhan? Jikalau aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Jadi mulai sekarang jangan kepo. Ikuti saja apa yang Tuhan mau. Berarti ini perintah Tuhan. Kalau saudara mau tahu perintah Tuhan, inilah perintah Tuhan. Tetapi kamu jangan kepo, ikutlah aku. Amin saudara. Saya percaya kita hari ini mengambil putusan. Ambil putusan saudara. Gak ada yang salah kok. Kita bersaudara satu sama lain. Ya, saudara itu nggak ada rahasia saudara. Ya, mari kita akan renungkan sejenak firman Tuhan yang kita terima pakai hari ini. Dan saya ingat selalu, kadang-kadang kita ini sebagai manusia menyalahgunakan kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan yang kita terima. Di dalam firman-Nya, ada murid Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni mereka? 70 kali 7, enggak pernah berhenti-berhenti saudara. Mengampuni. Enggak berhenti saudara, saya percaya. Seringkali kita berbuat sesuatu yang enggak benar di hadapan Tuhan. Enggak apa-apa. Masih ada Tuhan yang mau mengampuni. Sudah ditegur tetap aja enggak apa-apa, nanti Tuhan mau mengampuni. Kenyataan ini sering kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya minum obat darah tinggi, saudara. Ada yang nasihatin, darah tinggi nggak boleh banyak minum kopi. Saya bilang, nggak apa-apa, saya ada obat darah tinggi. Kalau kamu darah tinggi nggak boleh makan banyak-banyak lemak. Nggak apa-apa, saya masih makan babi. Makan babi kenapa? Saya masih ada obat darah tinggi. Darah saya bisa diencerkan dengan darah tinggi obat saya. Nggak ada lemak yang bisa ini menurut buku yang saya baca. Tapi saudara, begitulah refleksi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Seringkali
kita menyalahgunakan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hidup bukan untuk kita sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan. Paulus yang banyak menuliskan surat-suratnya di dalam Injil Alkitab. Aku berlari, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku berlari menuju satu tujuan. Tujuan akhir Paulus adalah mendapatkan mahkota abadi dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Renungkan sejenak apa yang saudara dengar pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus memeteraikan apa yang sudah saudara dengar. Dan Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita semua untuk ingat selalu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tujuan akhir hidup kita adalah menjadi anak-anak Tuhan. Anak Tuhan, anak Tuhan, menjadi anak Tuhan, anak Tuhan. Harus ada dalam pikiran dan hati kita sepanjang hidup kita. Banyak hal yang merintangi di dalam perjalanan hidup kita. Tapi kita kalau fokus dalam hidup kita, percaya bahwa Allah kita Allah yang hidup, yang masih memberikan kekuatan, memberikan pengampunan kepada kita, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Yakini itu, kita akan sampai dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Biarlah ini menjadi doa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kerinduan kita kepada Tuhan. Siap dibentuk jadikan ku Allah dalam rumah.
Saudara-saudara yang kekasih, firman ini bukan hanya buat saudara, tapi buat saya secara pribadi. Pergumulan dalam hidup saya selama berminggu-minggu. Satu pertanyaan yang selalu ada dalam benak hati saya. Apakah aku ini anak Tuhan? Saya bergumul minggu demi minggu, saudara. Banyak hal-hal yang saya lakukan, saya temui dalam hidup saya. Tidak memuliakan Tuhan. Banyak hal-hal dalam hidup kita semua yang tidak memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui lagu-lagu yang kita panjatkan doa kepada Tuhan pagi hari ini. Kita benar-benar meresapi, menghayati setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita melakukan apa yang kita katakan kepada Tuhan. Jangan sia-siakan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapa, terima kasih atas segala kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Kami sadar dan kami mau bertobat Tuhan. Kami mau kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Jalan prioritas hidup kami Tuhan. Prioritas hidup kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau kirimkan anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi saudara sulung kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memeteraikan apa yang Engkau sudah buat anak-anak-Mu mengerti pagi hari ini. Biarlah kami mengambil langkah, tidak melihat ke kiri ke kanan lagi. Tidak khawatir dengan pertumbuhan saudara kami yang lain Tuhan. Kami akan memberikan contoh, memberikan teladan kepada orang-orang lain. Kalau hidup kami sesuai dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Yesus Kristus yang turun ke dunia, yang membalas dosa-dosa kami, menebus dosa-dosa kami, menghapus dosa-dosa kami. Kami melihat betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya dan bertobat dan mau diubahkan boleh berkata bersama, amin.